Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Acts of Vengeance. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang balas dendam seorang pengacara yang keluarganya dibunuh secara tragis. Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang memasuki sebuah restoran. Kemudian pria itu pun duduk dan memperhatikan setiap orang yang berada di sana. Tak lama kemudian seorang pelayan datang dan menawarinya kopi, namun pria itu hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Coffee? Kemudian pria itu pun mendengar suara orang batuk dari dapur restoran tersebut. Pria itu pun langsung saja berjalan ke arah suara itu berasal. Setelah masuk ke dalam dapur, pria itu pun langsung mengunci pintu dapur dan menghajar seorang koki yang sedang terbatuk di sana. Siapakah pria ini dan kenapa dia menghajar orang hanya karena dia terbatuk? Di sini dia terlihat seperti seorang psikopat. Namun untuk mengetahui semua itu, mari kita kembali ke beberapa bulan sebelum hari ini. Let's rewind a bit. Beberapa bulan sebelumnya, diketahui pria tadi adalah Frank Valera, yang merupakan seorang pengacara kondang yang mampu membebaskan pelaku kejahatan dari segala tuntutan, dan itu semua berkat Frank yang sangat jago berbicara dalam persidangan. Dalam setiap kasus yang dihadapinya hanya dua kata yang penting baginya, yaitu tidak bersalah. Not guilty. Words were my weapon. Sementara di keluarganya, Frank selalu mementingkan tiga kata, yaitu I love you. I love you. Di sini terlihat kalau Frank sangat mencintai keluarganya. Frank rela setiap waktunya ia habiskan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Namun Frank lupa bahwa kebahagiaan tidak hanya berupa materi melainkan perhatian. Keesokan harinya terlihat Frank sedang menghubungi istri dan anaknya. Diketahui istrinya bernama Sue dan anaknya bernama Olivia. Di sini Sue menanyakan keberadaan Frank karena pentas seni anaknya akan segera dimulai. Kemudian Olivia pun mengatakan kepada Frank kalau Frank akan menyukai penampilannya. Mendengar hal itu, Frank pun tidak ingin membuat Olivia kecewa. Frank langsung meninggalkan pekerjaannya dan berangkat ke tempat pentas seni itu dilaksanakan. Sayangnya di tengah perjalanan mobil Frank terjebak macet dan Frank pun terlambat ke acara pentas seni Olivia anaknya. Di sisi lain, Olivia pun terlihat kecewa karena ayahnya yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian Frank akhirnya sampai di pentas seni Olivia, namun ternyata pentas itu telah selesai. Frank pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena mengira kalau Olivia dan Sue pulang duluan. Sesampainya di rumah ternyata Olivia dan Sue tidak ada di sana. Frank yang mengetahui hal itu pun mulai khawatir karena jam sudah menunjukkan pukul 10 larut malam. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba saja polisi datang ke rumahnya dan mengatakan kalau anak dan istrinya ditemukan tewas mengenaskan di dalam gorong-gorong bekas stasiun kereta api. Mendengar hal itu, Frank pun pergi ke sana dengan polisi tadi untuk memastikannya. Sesampainya di tempat kejadian, Frank pun langsung menangis histeris dan mencoba mendekati Olivia dan Sue karena Frank tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun polisi di sana menahannya. Scene pun berpindah, terlihat upacara pemakaman Olivia dan Sue yang sedang berlangsung. Tak lama kemudian upacara pemakaman itu pun selesai dan menyisakan Frank dengan Cu, mertuanya. Di sini Cu mengatakan kalau semua ini adalah karma karena ketamakan Frank selama menjadi pengacara. Yang mana Frank hanya mau membela orang-orang penting dan orang-orang kaya saja tanpa memperdulikan orang yang dia bela bersalah atau tidak. Cu pun mengatakan kalau dia tidak ingin mendengar Frank mengucapkan sepatah kata pun. I do not ever want to hear you. Setelah kejadian itu, Frank pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Frank pun selalu merasa bersalah atas kepergian tragis istri dan anaknya yang sangat dia cintai.
Keesokan harinya, Frank pun mendatangi kantor polisi untuk menemui seorang detektif yang menangani kasusnya. Diketahui detektif itu bernama Lustiger. Di sini Lustiger pun mengatakan kalau timnya menemukan serat benang keemasan di TKP. Found these tiny gold fibers. Gold fibers? Lustiger pun mencurigai kalau dalang di balik kasus ini adalah anggota kelompok mafia Rusia yang berada di sekitar lokasi tempat kejadian. The Russian mafia. Saat keluar dari ruangan Lustiger, Frank pun bertemu dengan salah satu polisi bernama Hank. Di sini Hank mengatakan bahwa mereka semua akan berusaha mengungkapkan dalang di balik kasus ini. We never give up. Setelah dari kantor polisi, Frank pun memutuskan untuk menumpahkan kesedihannya pada Ciu yang dibungkus dengan plastik. Setelah menghabiskan puluhan gelas, Frank pun yang sudah linglung pun pergi menuju ke belakang bar dan ternyata di sana Frank menemukan tempat pertarungan bebas. Frank yang masih dalam keadaan linglung pun dengan sengaja berteriak kepada salah satu penonton berbadan besar yang akhirnya Frank mendapatkan pukulan akibat kelakuannya sendiri. Dan itulah awal dari keseharian Frank untuk menebus dosanya. Frank memutuskan untuk cuti dari pekerjaannya dan melakukan pertarungan bebas setiap harinya hanya untuk dipukuli oleh lawan-lawannya. Suatu hari terlihat Frank yang masih tetap saja mengikuti pertarungan bebas ini dan dipukuli oleh lawannya. Namun saat ini lawannya tidak mau berhenti memukulnya hingga Frank sekarat. Untungnya Hank pun muncul dan menyelamatkan Frank dari kematian. Kemudian Hank pun mengajak Frank untuk mengobrol di sebuah restoran. Di sini Hank mengatakan kalau polisi akan menunda kasusnya sementara karena Lustiger dan timnya kesulitan melakukan penyelidikan. Mendengar hal itu, Frank pun geram dan meninggalkan Hank sendirian. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja seorang gadis menjajakan dirinya kepada Frank. Namun tak lama kemudian seseorang pun datang dan mengatakan kalau gadis itu miliknya. Frank pun berusaha menolong si gadis, namun gadis itu malah menusuk kaki Frank dan akhirnya Frank pun terjatuh ke dalam sebuah toko buku. Frank yang melihat darahnya terus mengalir pun langsung saja mengambil sebuah buku untuk menutupinya dan segera pergi dari toko tersebut demi menghindari polisi. Saat sedang bersembunyi, Frank pun tanpa sengaja membuka buku yang menutup lukanya. Buku itu berjudul Meditasi Marcus Aurelius. Kemudian Frank pun membaca sebagian buku itu yang akhirnya menyadarkan Frank untuk tidak terus-menerus merasa bersalah atas dirinya. Sejak hari itu Frank pun selalu membaca buku meditasi tersebut dan karena buku itu pun Frank termotivasi untuk mendalami semua ilmu bela diri. Sejak saat itu pula Frank bersumpah untuk tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum Frank membalaskan dendamnya kepada pembunuh istri dan anaknya. Hal itu pun yang secara tidak langsung diminta oleh Chuck mertuanya. Took my own vow not to be broken until I avenged my wife. Keesokan harinya Frank pun pergi menuju tempat di mana pembunuhan tragis itu terjadi. Dan betapa mengejutkannya sejak memutuskan untuk tidak berbicara, indera pendengaran Frank menjadi lebih tajam dari biasanya. Frank bahkan mampu mendengar suara terkecil yang orang biasa tidak dapat mendengarnya. Yang akhirnya Frank pun menemukan satu kontainer yang ditinggali oleh seseorang. Setelahnya Frank pun memutuskan untuk kembali ke dalam mobilnya. Namun ternyata di sekitar mobilnya sudah ada 4 orang preman yang berusaha untuk membobol mobilnya. Kemudian salah satu dari mereka memaksa Frank untuk menyerahkan mobilnya, namun di sini Frank menolaknya dengan tatapan menantang. Kemudian salah satu pria itu pun menyuruh anjingnya untuk menyerang Frank. Yang anehnya anjing itu hanya diam saja dan terlihat patuh kepada Frank. Kemudian anjing itu pun pergi karena ditendang oleh salah satu preman di sana dan pertarungan 1 lawan 4 pun dimulai.
Terlihat Frank yang dengan mudah menumbangkan mereka semua. Kemudian Frank pun mengeluarkan foto istri dan anaknya. Frank pun menunjukkan foto tersebut kepada pria itu, namun pria itu seperti tidak mengenalnya. He had no idea who they were. Kemudian tiba-tiba saja salah satu anggota preman itu menembak Frank dari arah belakang. Beruntung Frank menyadari hal tersebut dan mampu menyerang balik. Kemudian terlihat anjing yang tadi pun datang mendekati Frank dan berusaha mengusir para preman itu. Para preman itu pun pergi karena melihat Frank yang sekarat. Tak lama kemudian seseorang pun datang menolong Frank. Scene pun berpindah, terlihat Frank yang baru saja siuman dari pertarungan tadi. Ternyata di sini Frank diselamatkan oleh seorang suster bernama Alma. Di sini Alma pun menceritakan tentang kondisi Frank saat ia ditemukan, namun Frank menanggapinya dengan diam saja. Kemudian saat Alma akan mengecek luka Frank, Frank malah pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Teideng. Di luar, Frank melihat anjing yang sedang menunggunya. Frank merasa kalau anjing itu selalu mengikuti kemanapun Frank pergi. Akhirnya Frank memutuskan untuk membawa anjing itu ke rumahnya. Di sini terlihat Frank yang masih menyelidiki alasan tewasnya Sue dan juga Olivia. Tak lama kemudian Alma pun datang untuk mengembalikan dompet Frank yang ketinggalan. Di sini Alma pun tahu alasan dibalik kediaman Frank. Setelah melihat apa yang diselidiki oleh Frank, Alma pun memberitahu Frank mengenai penghuni kontainer tersebut. Dia adalah seorang pria yang bekerja di sebuah restoran dan ciri-cirinya adalah dia sering batuk. Scene pun berpindah. Scene ini adalah scene di mana awal film dimulai dan sekarang kita tahu siapa pria itu dan alasannya menghajar seorang koki. Di sini Frank pun mengeluarkan foto anak dan istrinya. Akhirnya pria itu pun mengaku kalau dia sempat melihat kejadian saat pembunuhan itu terjadi. I saw what happened that night. Namun pria itu mengatakan kalau dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah si pelaku, tapi yang pasti pelakunya memakai seragam polisi. It was a cop. Pria itu mengatakan kalau dia hanya mengambil uang yang ada di dalam dompet Sue, istri Frank yang tertinggal di mobil, dan membuang dompet itu. Setelah mendengar hal itu, Frank pun pergi dan mengunjungi tempat kematian istrinya dulu untuk membuktikan ucapan dari pria itu. Sesampainya di sana terlihat kalau Frank pergi bersama anjing yang selalu mengikutinya. Dengan bantuan anjingnya, Frank pun berhasil menemukan bukti berupa dompet istrinya. Setelah itu Frank pun pergi ke kantor polisi dan menyelinap masuk ke dalam ruangan Lustiger. Kemudian Frank pun membuka komputer Lustiger dan memeriksa siapa anggota polisi yang ditugaskan di distrik pada malam itu. Setelah mengetahuinya, Frank pun terlihat sangat terkejut karena polisi tersebut adalah Hank, orang yang pernah menolongnya di tempat pertarungan bebas. Discovered a familiar face. Frank yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya pun memutuskan untuk mengikuti kemanapun Hank pergi dan mencatat semua aktivitasnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Followed him for several days and nights. Setelah beberapa hari memahami kebiasaan Hank, Frank pun dengan nekat masuk ke dalam rumah Hank untuk mencari apapun yang bisa menjadi petunjuk atau barang bukti. Tak lama kemudian Frank pun membuka lemari Hank dan menemukan seragam milik Hank yang berlogo keemasan serta bagian benangnya yang terlepas. Di sini Frank pun ingat dengan bukti benang keemasan yang ditemukan oleh detektif Lustiger di tempat kejadian. Kemudian Frank pun kembali mencari bukti lainnya yang bisa menguatkan kecurigaan Frank. Di sini Frank pun menemukan beberapa majalah dan koran mengenai kematian putri Hank, yang mana pelaku pembunuhannya adalah salah satu klien Frank yang dia bela dan berhasil bebas dari semua tuduhannya. Akhirnya terungkap kenapa Hank membunuh keluarga Frank, tak lain dan tak bukan adalah karena Hank ingin balas dendam. Scene pun berpindah, terlihat Hank yang baru saja pulang dari pekerjaannya dan di sini Hank menemukan selembar foto yang diletakkan di depan kaca mobilnya dan di balik foto itu pun terdapat pesan agar Hank datang ke gudang di stasiun tempat kejadian perkara.
Singkat cerita, malam hari pun tiba, terlihat Hank yang baru sampai dan Frank yang sudah menunggunya di sana. Kemudian Hank pun berusaha untuk menembak Frank dan pertarungan antar keduanya pun terjadi. Dan di sini terlihat Frank sangat kewalahan melawan Hank yang sudah terbiasa bertarung di atas ring. Tak lama kemudian Frank pun akhirnya bisa membalikan keadaan dan membuat Hank terkapar tak berdaya. Kemudian Frank pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Hank karena Frank berpikir kalau membunuh Hank tidak akan membuatnya lebih baik dan balas dendam terbaik adalah tidak berubah menjadi seperti musuh. Would make me no better than him. Keesokan harinya Hank pun ditangkap oleh polisi dan dijerat dengan pasal berlapis. Tak lupa di kepolisian Hank pun dipecat secara tidak hormat. Di sisi lain, Frank tetap tidak bisa membuat keluarganya kembali lagi. Namun setidaknya Frank tidak berubah menjadi seperti musuhnya yang haus akan balas dendam. Dan film pun berakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film Acts of Vengeance. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah balas dendam terbaik adalah mengikhlaskan dan mendoakan orang yang telah jahat kepada kita. Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.